Siapa yang pernah merenungi seruan-seruan kebenaran, kebaikan dan sifat utama, akan melihat bahwa ia membentangkan kedua tangannya kepada cahaya, kepada kehidupan dan kepada seluruh manusia, dengan maksud agar ia dapat memeluk seluruh umat manusia itu dengan penuh bahagia, penuh rindu dan penuh sukacita. Dalam sejarah para nabi Abbas dan kelompok-kelompok yang beriman, kita dapat melihat bukti-bukti yang paling benar. Inilah Musa alaihi salam yang membawa risalah tauhid kepada Fir'aun dan kaumnya. Ia mengemukakan risalah ini kepada mereka ketika mereka sedang mengadakan festival yang dinamakan Hari Perhiasan pada waktu siang, sedang terang-terangnya, agar manusia semuanya dikumpulkan ketika matahari tengah naik. Demikian pula Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup segala nabi dan penghulu umat manusia, menyeru kaumnya dari tempat yang paling tinggi, yaitu dari Bukit Safa, dan di samping Baitullah yang mulia, yang pada waktu itu merupakan tempat penemuan mereka yang paling besar. Dan ketika kaumnya telah berkumpul di sekelilingnya, ia sampaikan kepada mereka ajaran penama dari ajaran-ajaran Islam. Dalam sejarah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang membuat parit, kita temui suatu kelompok yang beriman, yang mengemukakan seruannya secara terus terang pada hari yang telah dijanjikan, disaksikan oleh manusia. Semua manusia pada waktu itu menjadi saksi dan disaksikan. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengemukakan bahwa pada permulaannya dakwaan atau seruan itu mungkin perlu dirahasiakan sedikit, agar orang-orang yang melakukannya dapat terpelihara dari kekejaman dan siksaan, dan juga tindakan kesewenang-wenangan. Hal seperti inilah yang telah dilakukan Ashabul Kahfi, penghuni gua yang melarikan agama dan kepercayaannya itu dari kekejaman penguasa dan keaniayaan pembantu-pembantu penguasa yang zalim dan serangan massa yang tidak terkendali. Tetapi keadaan ini biasanya tidak berlangsung lama. Karena suatu seruan kebaikan tidak akan hidup dengan baik selain dalam cahaya yang terang benderang. Bukankah kita melingkari tanaman yang kecil dengan pagar-pagar untuk melindunginya dari hembusan angin, dari injakan binatang-binatang dan lain-lain? Tetapi apabila telah besar, berdiri di atas kaki sendiri dengan batang, cabang dan rantingnya yang kuat, maka bersama dengan pohon-pohon besar yang lain, ia akan mengharumkan udara di sekitarnya dengan wewangian bunga-bunganya yang mekar, memberikan keindahan kepada mata dan jiwa, serta menggembirakan setiap orang yang memandangnya. Freemasoni adalah seruan rahasia. Freemasoni adalah salah satu gerakan yang paling rahasia yang pernah dikenal umat manusia. Kita telah melihat bagaimana gerakan ini dilahirkan secara rahasia. Sampai setelah ia besar pun ia selalu terheran-heran ketika ia membalik-balik lembaran sejarah mencari tanggal kelahirannya. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Cukuplah kalau kita katakan bahwa ia dilahirkan di dalam sebuah gua yang gelap di bumi, yang tidak kita ketahui di mana tempatnya. Kita tidak tahu kapan ia dilahirkan. Kita tidak tahu siapa ibu bapaknya, dan termasuk kaum kabilah mana dia. Ia besar dalam gua, menjadi remaja di sana, dan ketika telah dewasa, ia keluar dari gua itu dengan muka penuh alat kosmetika dengan tubuh yang dihiasi dengan pakaian indah berwarna-warni, berdiri di tengah jalan raya, berbicara kepada orang-orang dengan kata-kata yang amat manis. Dengan kalimat-kalimat yang mengagumkan, mengajak orang-orang itu untuk turun dan masuk ke dalam gua, memberikan janji yang muluk-muluk, sedangkan apa yang dijanjikan setan kepada mereka itu adalah tipu daya semata. Sampai kalau orang telah mengikutinya ke dalam gua itu, ia dapati dirinya dalam kegelapan, segala sesuatu yang terdapat di sekelilingnya adalah rahasia. Pintunya rahasia, kursinya rahasia, pakaiannya rahasia, kata-kata adalah dengan tanda-tanda dengan kode. Dan siapakan yang mengetahui kode-kode itu? Orang-orang buta, baik yang kecil maupun yang tua. Bagaimana mereka itu akan dapat mengetahui kode-kode rahasia itu? Semua persoalan akan tetap tinggal menjadi rahasia. Maka ketika si buta itu meninggal dunia, ia tidak pernah melihat cahaya matahari. Bukti-bukti kerahasiaan. Kerahasiaan yang amat sangat ini terbukti dari sumpah-sumpah berat yang harus dilakukan orang pertama kali ia masuk ke dalam kuil. Dan ketika naik dari satu tangga ke tangga yang lebih tinggi dalam jenjang-jenjang Freemasonry, yang jumlahnya ada 33 tingkat, di mana orang buta itu berdiri. Bagaimana rahasia terbuka? Tetapi kerahasiaan yang menjadi sendi utama gerakan Freemasonry ini, yang menjadi dasar eksistensinya dan kelestarian hidupnya. Kerahasiaan ini telah disingkapkan oleh beberapa orang Freemasonry itu sendiri, yaitu orang-orang yang masih mempunyai hati nurani.
Mereka ini terbangun bersama dengan terbitnya fajar kenyataan yang telah mulai bersinar. Maka terbukalah rahasia dari batu-batu penindas ini. Demikian pula kerahasiaan itu telah dapat dibukakan oleh beberapa ucapan yang tidak disengaja yang terlompat dari lidah anggota-anggota Freemason yang lain yang masih berada dalam gua itu dan mengira bahwa mereka benar dalam gua itu. Kiranya Freemasonry mempunyai alasan untuk lahir dalam gua, tetapi apakah alasan yang dapat diberikannya untuk terus tinggal dalam gua itu dan tidak mau meninggalkannya? Sedangkan pada banyak negara di dunia ini, ia telah menjadi suatu kekuasaan di atas kekuasaan-kekuasaan lain. Kalaulah bukan karena kejahatan yang tersembunyi di relung-relung jiwanya, tentulah ia akan keluar dari gua itu. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerahasiaan ini, berikut ini akan kita coba melihat cara manusia terbenam ke dalam gua itu. B. Cara manusia menaiki anak tangga demi anak tangga. C. Bahasa apa yang dipakai dalam gua yang gelap itu? A. Jalan ke dalam gua. Berdiri hina di depan pintu, orang yang tertipu oleh kata-kata manis sampai ke depan pintu gua itu, yang oleh orang Freemasonry dinamakan kul. Tetapi didapatinya pintu itu tertutup, dikunci dengan 1000 gembok. Lalu orang itu mulai merasa heran, kemudian dikatakan orang kepadanya. Di sesuatu hal yang amat bernilai itu, harus mempunyai pintu yang kuat dan penjaga yang perkasa. Tidakkah Anda perhatikan kejahatan terdapat di mana-mana? Mendengar itu rasa heran mulai hilang. Ia terus menunggu. Padanya mulai terlihat tanda-tanda kehinaan, rasa menyerah dan patah hati, sampai ketika ia telah mulai merasakan putus asa. Maka terbukalah sebuah lubang kecil yang terdapat di pintu itu. Lalu ada orang yang mengintip dari lubang itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memberikan sekadar harapan pada hamba yang hina dina yang tengah berdiri penuh harap di pintu kecil itu. Sampai kapan? Katanya berulang-ulang penuh kepedihan. Lalu datang jawaban. Tidak lama lagi pintu akan terbuka, masuk ke dalam kamar gelap. Pada waktu yang telah ditentukan, orang itu dibolehkan masuk ke dalam gua itu. Dia diterima seorang pemandu dan dibawa ke dalam sebuah kamar yang gelap, yang dinamakan ruangan meditasi. Ruangan ini dipenuhi oleh rangka-rangka dan tengkorak-tengkorak dan ular-ular berbisa dari kuningan. Tulang tangan dan kaki manusia. Kemudian semua pakaiannya juga benda-benda seperti jam tangan dan cincin. Lengan kanannya, dadanya bagian kiri dan lututnya yang kanan, juga dibukakan. Pertanyaan kepala. Penjaga pintu tadi selalu mengulangi pertanyaan, apakah Anda masih bersikeras untuk menuntut cahaya Freemasonry? Jika orang itu terus-menerus menjawab kata-kata ya, maka kedua matanya ditutup dengan sehelai kain hitam, dan di lehernya diletakkan sebuah tali. Setelah itu dikeluarkan dari kamar itu ke arah pintu kecil yang terkunci itu. Kemudian pemandu itu mengetuk pintu dengan amat keras. Dari dalam terdengar penjaga bertanya, siapa yang mengetuk? Pemandu menjawab, seorang penuntut yang malang dalam keadaan gelap gulita telah mengajukan permintaan untuk masuk gerakan Freemasonry atas kehendaknya. Sekarang ia datang untuk mendapatkan cahaya di dalam kuil yang mulia. Penjaga di dalam bertanya lagi, apa yang diinginkannya? Pemandu, sejarah hidup yang baik dan kebebasan garis keturunan. Masuk ke dalam ruangan kuil besar. Hal ini disampaikan penjaga kepada kepala yang duduk di atas sofa, yaitu sofa Sulaiman. Ia memerintahkan agar si pemohon itu dimasukkan ke dalam ruangan dengan diapit oleh dua orang penjaga, dibawa berjalan dengan berbelok-belok. Jika ia tersandung dan hampir jatuh, maka kedua orang itu meluruskannya kembali. Jika ia telah berada di dekat barisan-barisan dan kepala yang duduk di atas sofa itu, maka mereka bertanya, siapa ini? Dengan apa ia mengharapkan dapat mendapat cahaya? Maka pemandu itu menjawab, dengan sejarah yang baik dan dengan kemerdekaan garis keturunan. Demikianlah, sampai mereka itu berkata orang yang mempunyai garis keturunan yang bebas. Berdiri di antara dua tiang. Kemudian si pemohon itu berdiri di antara dua tiang, dan ia dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan kepala. Kemudian kepala itu mengakhiri semua pertanyaan itu dengan berkata, engkau telah lulus dalam suatu ujian yang amat berat. Engkau harus bersumpah di atas kitab suci dengan nama baikmu dan kehormatanmu. Engkau akan menandatanganinya dengan darahmu. Apakah engkau masih tetap dalam permohonanmu? Engkau mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir. Engkau juga berhak untuk menarik diri sebelum melakukan sumpah inti, minuman. Maka si pemohon itu menyatakan keinginan dan tekadnya. Setelah itu si kepala memberinya sebuah gelas air tawar.
Kemudian segelas lagi berisi air yang pahit rasanya. Baru saja ia merasakan kepahitan itu, kepala tersebut berkata, kehidupan manusia juga dapat menjadi pahit. Engkau harus suka akan hal itu, agar engkau selalu bahagia. Persiapan sumpah. Kepala menyurun, agar tangan si pemohon itu disapu dengan tanah. Lalu ia bersujud dan menjatuhkan lutut kiri ke lantai sedangkan lutut yang kanan seperti siku-siku tegak lurus, ia sudah siap untuk disumpah. Dan tangannya telah diletakkan di atas buku suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, atau Al-Quran. Buku itu terletak di atas sebuah podium yang tinggi, dan di atas buku itu, terdapat sebuah jangka dan sebuah kompas. Kepala lalu berbicara kepada si pemohon itu. Engkau telah lama tinggal dalam kegelapan, organisasi yang engkau bermohon untuk menjadi anggotanya ini, mungkin meminta tetesan darahmu yang terakhir. Apakah engkau masih bersikeras untuk ikut menjadi anggotanya? Jika ia menjawab ya, maka dikatakan orang kepadanya, apakah yang engkau inginkan sekarang, cahaya? Jawabnya. Kepala menjawab, berikanlah kepadanya cahaya. Gambar 2 halaman, 31. Gambar 2 halaman, 32. Menyingkap tutup. Baru saja tutup mata yang hitam itu dibuka dari mata si pemohon itu. Ia langsung melihat di depannya pedang-pedang yang terhunus yang diarahkan ke jantung dan ke mukanya. Pada saat itu si kepala berkata, pedang-pedang. Pedang-pedang ini dimaksudkan untuk mempertahankan dirimu jika keadaan memerlukan, tetapi juga untuk menikahmu jika engkau berkhianat terhadap sempat dan janjimu. Bayang berada di sekeliling lehermu adalah untuk mencekik dan menggantungmu jika ternyata engkau menunjukkan bahwa engkau berniat melanggar sumpahmu. Beberapa saat yang lalu engkau adalah orang asing bagi keluarga kami. Kami berbicara kepadamu dengan menggunakan kata-kata hai si pemohon. Sekarang engkau telah menjadi seorang saudara sesama Freemason, engkau berhak untuk mendapatkan apa yang didapat oleh saudara-saudara yang lain. Engkau juga memikul tanggung jawab sama dengan saudara-saudara yang lain. Pada saat itu, si kepala menyerahkan sarung tingkat pertama dengan mengucapkan kata-kata berikut. Ini adalah tanda penghargaan yang setinggi-tingginya, engkau berkewajiban untuk menerimanya, sebagaimana engkau menjaga nyawamu sendiri. Engkau hanya boleh memakainya bila engkau membawa perdamaian dan persaudaraan kepada semua yang hadir. Teks sumpah. Sumpah yang dilakukan itu berbunyi sebagai berikut. Saya bersumpah di depan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa, pencipta alam semesta yang besar ini, dan saya berjanji dengan kehendak dan pilihan saya sendiri, untuk menjaga dan menyembunyikan rahasia-rahasia dan kode-kode rahasia Freemason yang sekarang dan pada masa mendatang akan dibukakan kepada saya. Saya tidak akan membicarakannya dengan seorang pun selain dengan saudara yang dapat dipercaya, dan majelis yang adil dan sempurna serta teratur, setelan penelitian dan ujian, bahwa saudara itu memang patut dipercaya. Saya berjanji tidak akan menuliskan rahasia-rahasia ini. Juga tidak akan mencetak dan mengukirnya atau memperlihatkannya dalam bentuk apapun. Saya akan melarang siapa saja yang bermaksud melakukan hal seperti itu, baik dengan huruf, atau dengan penjelasan atau dengan gambaran, baik secara jelas atau dengan yang tidak jelas, baik terhadap diri saya sendiri maupun kepada orang-orang lain yang dari diri saya. Sehingga dengan demikian maka rahasia-rahasia para pembangun yang bebas Freemason tidak akan terbuka. Saya juga berjanji akan merasa terikat oleh peraturan-peraturan majelis alam semesta yang besar, serta pertimbangan-pertimbangannya. Saya bersedia patuh kepada majelis saya, yaitu majelis nomor yang berdasarkan peraturan majelis alam semesta, yang akan selalu saya anggap sebagai majelis saya yang utama. Saya bersumpah atas semua itu dengan sumpah yang jelas tanpa ragu-ragu lagi, tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada penipuan. Jika saya melanggar sumpah saya ini, maka leher saya berhak dipenggal, lidah saya berhak dipotong, maka tolonglah saya, hai Tuhan yang Maha Kuasa. Berilah saya ketetapan sepanjang hidup untuk dapat memelihara sumpah ini, yaitu sumpah yang telah saya lakukan pada tingkat pemula. Inilah tingkat pertama dalam Freemasonry, di mana si pemohon melalui upacara-upacara yang amat aneh dan mendengarkan kata-kata yang tidak pernah dipikirnya sebelumnya, sedangkan kedua matanya dalam keadaan tertutup. Jadi terjadi suatu proses di mana mula-mulanya mata yang ditutup,